kematian tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Bagaimana ada seorang yang bunuh diri? Syukron. Ini kayak seperti takdir mungkin Mate, kayak takdirnya bunuh diri saat apa kayak begitu kurang lebih. Silakan Ustaz. Adapun pertanyaan tentang bunuh diri, gini loh, takdir Allah itu nggak sesimpel yang kita pikir. Sebagai contoh, hadis yang sering kita dengar, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizki, wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Iya nggak sih? Ini berarti ada perubahan nggak? Nah, apa sih maksudnya? Kata para ulama kita, jadi gini, maksud hadis ini, jika Anda tidak menyambung tali silaturahim, maka usia Anda 50 tahun. Contoh gitu loh. Tapi kalau Anda menyambung tali silaturahim, maka usia Anda 70 tahun. 70 tahun. Jadi maksud ajal sudah ditentukan, bukan langsung letter luck 60 tahun, enggak. Ada opsi di sana. Ada opsi. Analogi sederhana, seorang pelatih kelas dunia misalnya, ketika masuk ke partai final Piala Dunia, atau misalnya seorang konseptor, kepala negara, gubernur, kira-kira pada saat dia berhadapan dengan situasi, pelatih lah, pelatih dunia, berhadapan dengan Piala Dunia, misalnya Mourinho. Ketika Mourinho bukan Piala Dunia ya, Liga Champion ya, salah, mohon maaf saya. Ini ketahuan nggak ngerti bola nih. Jadi ketika Mourinho masuk ke final Liga Champion, saya ingin tanya, rencana yang dia buat atau pattern yang dia buat, satu pattern saja atau banyak pattern? Mungkinkah seorang pelatih nomor kelas dunia hanya main di satu pattern atau satu rencana? Enggak kan, dia akan punya banyak rencana dan akan punya banyak sistem. Plan A, misalnya kondisi 0-0 sampai babak pertama, maka nanti masuk penyerang. Plan B kalau kita leading 1-0 atau 2-0 di awal-awal pertandingan. Plan C kalau justru kita ketinggalan di awal pertandingan. Plan D apabila misalnya pemain tengah kita di kartu merahkan. Plan terus. Kalau manusia bisa begitu, apakah Allah cuma punya satu plan buat kita? Gak mungkin lah. Allah Al-Alim. Kalau manusia bisa gitu, masa Allah gak bisa? Makanya sekali lagi, disitulah peran keinginan, hasrat manusia. Karena kan kita diberikan hasrat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami mengilhamkan manusia hasrat kebaikan dan hasrat keburukan. Maka tinggal dimain aja, kalau dia ke kanan maka plannya ke sana. Itu tadi, kalau dia sambung silaturahim 70 tahun. Kalau dia nggak sambung silaturahim 50 tahun. Bukankah itu ditetapkan? Itu ditetapkan nggak sih? Kalau kondisinya memang ditetapkan apa tidak? Ditetapkan. Dirubah? Enggak. Semua sudah ada. Kan Nabi, makanya bahasa Nabi, ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena diangkat dan tinta telah kering. Pena diangkat, tinta kering. Nggak ada dicoret-coret tuh nggak ada. Dicoret-coret berarti masuknya begini, enggak. Pena diangkat, tinta kering. Artinya semua pattern sudah ada, tinggal kita mau kemana aja. Makanya, oh berarti bisa berubah dong. Iya, tapi dalam skop yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tadi kita tahu hadis la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apa maksud tidak bisa menolak takdir kecuali doa? Umar bin Khattab menjelaskan nantakil minal qadar ilal qadar. Maksudnya kita berpindah dari sebuah takdir ke takdir yang lain, ke sebuah pattern ke pattern yang lain. Seperti itu. Jadi artinya ketika misalnya kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sejati, maka ending kita seperti ini. Tapi kalau kita tergelincir di episode yang ke-50 misalnya, maka endingnya belok ke sini. Kenapa nggak mungkin? Seperti hadis tadi, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Sama. Dan itu
tidak berubah. Karena semua sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang berubah. Tapi jangan dipikir bahwa Allah hanya punya satu konsep buat kita. Enggak, sangat rumit. Ketika kita berbicara tentang takdir, kita berbicara tentang ilmu Allah yang gak bisa kita jangkau. Yang gak bisa kita jangkau. Kalau saya memberikan waktu kepada hadirin sekalian seumur hidup untuk menguasai ilmu Imam Syafi'i, kira-kira bisa nggak? Pattern yang ada di dalam rancangan gitu loh, konsep Imam Syafi'i kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saya kasih waktu seumur hidup untuk menguasai konsepnya Einstein, kira-kira kita bisa nggak? Atau mungkin yang masih hidup, Stephen Hopkins, kira-kira kita bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu manusia sama manusia. Lalu Anda berusaha memahami takdir Allah secara komprehensif, secara utuh, nggak mungkin. Karena sebagaimana mata ada batasnya, akal pun juga ada batasnya. Dan itu bukan berarti tidak bertentangan dengan akal. Bedakan, tidak bisa dijangkau oleh akal kita, karena akal kita terlalu rendah dengan tidak masuk akal. Monas tidak bisa kita lihat dari Al-Azhar. Tapi apakah berarti ada Monas bertentangan dengan penglihatan kita? Enggak. Cuman kita nggak bisa lihat Monas saja. Allah Ta'ala misal mungkin itu.